أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, di sini Pak Fahri menyapa kalian semua. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua patut bersyukur meski kondisi seperti ini kita bisa bertemu melalui media online seperti ini. Baik anak-anak sekalian, untuk kali ini kita nanti beberapa menit kemudian kita akan menyaksikan tayangan pembelajaran manasik haji secara virtual, secara online yang akan dibuat oleh guru-guru kalian semua. Jadi nanti anak-anak bisa mempelajari tentang manasik haji itu seperti apa secara online. Bagi mungkin anak kelas 2 sampai kelas 6 mungkin pernah merasakan kita berangkat ke asrama haji, kita melakukan manasik haji di sana. Tapi karena kondisi saat ini masih pandemi, maka kita tetap harus bersabar, tetap harus semangat, kita belajar lewat online seperti ini, lewat daring seperti ini. Ada sebuah cerita tentang seorang tukang bakso keliling. Jadi seorang tukang bakso keliling ini pernah melayani seorang pelanggan. Lalu pelanggan tadi membayar, dan yang lucunya adalah di rombongnya atau di tempat berjualannya si tukang bakso tadi itu ada 3 laci. Nah, salah satunya ya gini. Jadi pelanggan tadi itu membayar, lalu bapak tukang bakso itu mengembalikan, ada uang kembalian, tapi ternyata salah. Pak, maaf, salah, katanya begitu. Lalu dia kembalikan salah laci. Dia membuka laci yang lain, dia masukkan uangnya di situ, dia ambil dari laci yang lain. Bapak pelanggan tadi itu heran, lalu bertanya, Pak tukang bakso itu ada 3 laci itu untuk apa saja? Bapak tukang bakso bilang, oh yang ini untuk setoran ke bos saya, yang tengah ini untuk uang kembalian. Tadi saya salah ngambil yang di sebelah kanan sendiri. Sebelah kanan sendiri itu untuk apa? Pak tukang bakso, ini adalah tabungan haji saya. Pelanggan itu pun makin heran, bukan meremehkan tetapi tetap bertanya, maaf Pak tukang bakso, bukannya saya meremehkan, tapi hasil dari bakso itu, hasil dari jual bakso itu berapa sih? Apa bisa ditabung terus, sedangkan Bapak juga punya kebutuhan, apa bisa untuk berangkat ke Makkah, untuk berangkat haji? Tukang bakso itu menjelaskan begini, di rukun Islam itu dikatakan bahwa rukun Islam kelima adalah berangkat haji bagi yang mampu. Ini sebenarnya kita ditantang oleh Allah, bukan dimanjakan, tetapi ditantang oleh Allah. Apakah kamu mampu untuk berangkat ke tempat saya? Apakah kamu mampu untuk berangkat ke rumah? Nah, ini sebenarnya adalah tantangan, kata Pak tukang bakso tadi. Maka dari itu saya menjawab ini dengan ikhtiar. Andai kata saya berangkat ataupun tidak, itu Allah yang menentukan. Jadi apapun itu caranya, apapun itu, bagaimanapun itu, seberapapun itu, hasil dari kita menabung, tetap kita kuatkan niat kita untuk berangkat ke Masjidil Haram, untuk berangkat ke Tanah Suci, untuk berangkat ke rumah Allah. Nah, nanti tinggal Allah lah yang memanggil kita. Semua itu tetap dalam ketentuan Allah. Anak-anakku sekalian, salah satu tugas nanti di dalam manasik haji ini ada kita berupaya untuk menguatkan niat, untuk minta kepada Allah, memohon kepada Allah, berupaya agar bisa berangkat haji. Salah satunya adalah dengan menabung. Nah, di sini ada tugas, salah satunya adalah membuat celengan Ka'bah atau membuat celengan haji berbentuk Ka'bah. Karena berangkat haji itu tetap adalah panggilan dari Allah, panggilan yang diberikan oleh Allah, yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita
paksakan, maka dari itu kita bisa harus berupaya untuk menabung sedini mungkin. Kita menabung, kita berupaya membuat celengan ini adalah satu upaya kita untuk menabung. Anak-anak sekalian semuanya, nanti kita akan mengikuti beberapa penjelasan guru mengenai haji. Akan diikuti. Sekian dulu, Pak Akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari materi dan tata cara seputar manasik haji cilik. Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya, apa sih syarat wajib haji itu? Apa rukun haji itu? Apa wajib haji itu? Apa sunnah-sunnah haji itu? Dan apa larangan-larangan haji itu? Nah, kalian nanti simak baik-baik ya. Di antara syarat wajib haji yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan budak. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Keempat, mampu atau istitoah. Nah, mampu di sini yaitu mampu untuk melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat berhaji, dan mampu juga secara harta. Kelima, berakal sehat. Nah, itu tadi syarat wajib haji. Sekarang rukun haji, di antaranya yaitu yang pertama, niat untuk ihram. Kedua, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah. Keempat, syai. Kelima, tahallul. Keenam, tertib. Nah, itu tadi rukun haji. Sekarang wajib haji. Wajib haji yaitu jika ditinggalkan hajinya sah, tetapi harus membayar dam. Di antaranya yang pertama yaitu ihram dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah pada malam Idul Adha. Yang ketiga, bermalam di Mina pada malam tasyrik. Keempat, melontar jumrah. Kelima, meninggalkan semua larangan ihram. Nah, itu tadi wajib haji. Sekarang yaitu sunnah haji. Di antaranya yang pertama, mendahulukan haji daripada umrah. Yang kedua, membaca bacaan talbiyah. Ketiga, membaca salawat dan berdoa sesudah bacaan talbiyah. Keempat, tawaf kudum. Kelima, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf kudum. Keenam, membaca doa ketika melakukan tawaf. Ketujuh, masuk ke Baitullah atau Hijr Ismail. Nah, itu tadi sunnah haji. Sekarang larangan haji. Setelah berpakaian ihram dan berniat haji, itu ada larangannya. Yang pertama, larangan untuk umum, diantaranya memotong kuku, tidak memakai wangi-wangian, mencabut atau mencukur rambut, membunuh binatang buruan, dan berhubungan suami istri. Itu larangan untuk umum. Nah, yang kedua, larangan khusus bagi jamaah laki-laki, tidak memakai pakaian berjahit, tidak menutup kepala, tidak memakai sepatu yang menutup mata kakinya. Nah, itu tadi larangan khusus jamaah laki-laki. Sekarang larangan khusus bagi jamaah perempuan. Yang pertama yaitu menutup muka. Kedua, memakai sarung tangan. Jadi tidak diperbolehkan menutup muka dan memakai sarung tangan khusus bagi jamaah perempuan. Nah, itu tadi larangan haji untuk umum.
laki-laki dan untuk jamaah perempuan. Sekarang macam-macam haji. Haji itu ada 3 macamnya. Yang pertama haji ifrat, yaitu mendahulukan ibadah haji kemudian baru mengerjakan ibadah umroh. Nah, cara ini tidak dikenakan dam. Jadi kalau haji ifrat itu harus mendahulukan ibadah haji, tidak boleh menjalankan ibadah umroh dulu, harus haji dulu baru mengerjakan ibadah umroh. Yang kedua yaitu haji tamatu. Nah, haji tamatu ini kebalikan jadi haji ifrat. Haji tamatu yaitu mendahulukan ibadah umroh kemudian baru ibadah haji. Cara ini wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Yang ketiga yaitu haji khiran. Haji khiran itu melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umroh. Cara ini juga wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, itu tadi macam-macam haji. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wustu Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wustu Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Adapun rukun haji diantaranya yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, yang kelima wukuf, yang keenam mabit, dan yang ketujuh adalah lontar jumroh. Kemudian sebelum melakukan ihram, kita dianjurkan untuk mengambil mikot. Anak-anak, tahukah kalian apa itu mikot? Mikot merupakan rukun haji dan umroh yang pertama harus dilakukan sebelum jamaah tiba di Masjidil Haram. Atau dalam arti lain, mikot adalah batas dimulainya ibadah haji. Adapun batas-batas itu telah ditetapkan. Anak-anak, adapun tempat pengambilan mikot itu ada 2 cara. Sebelum Ustazah jelaskan ke situ, Ustazah tegaskan bahwa mengambil mikot itu harus di luar kota Mekah. Jadi, yang pertama, ketika kita pemberangkatan dari Indonesia, kemudian langsung ke Madinah, kita posisinya masih memakai pakaian biasa. Kemudian mengambil mikot di Bir Ali. Yang kedua, jika kita pemberangkatan dari Indonesia langsung ke Mekah, kita posisinya sudah memakai baju ihram, tetapi belum niat. Nah, niatnya biasanya dilakukan di dalam pesawat, atau mungkin bisa di Jeddah setiba di bandara. Setelah mengambil mikot dan berniat, berarti kita sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban ihram. Setelah tiba di kota Mekah,
dan memakai baju ihram, kita melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang atau penghormatan. Anak-anak, setelah kita melakukan mikot bibir Ali, kita akan melanjutkan rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Ihram dalam bahasa Arab artinya keadaan seseorang yang telah berniat untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Berikut tata cara dalam berihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit yang dipergunakan sebagai sarung dan selendang. Adapun pakaian ihram untuk kaum wanita adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berikut, mari kita simak tata cara memakai pakaian ihram. Salah satu daripada kain ini kita akan gunakan sebagai kain pakai. Pastikan bucunya adalah sama. Dan sehelai lagi kita akan gunakan kain ini untuk menutup bahu. Tetapi semasa melakukan tawaf, bahu kanan hendaklah dibuka seperti berikut. Itulah saja cara-cara pemakaian kain ihram. Ini adalah pakaian ihram bagi wanita. Yang mana pakaian ihram bagi wanita adalah sama seperti mana pakaian di dalam solat. Inilah contoh pakaiannya. Baik anak-anak, setelah kita berihram, selanjutnya adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ya. Sebelumnya diperhatikan pada gambar Ka'bah itu, ya, yang pertama adalah huruf A, itu namanya Hajar Aswad. Kemudian B itu pintu Ka'bah. Yang C itu namanya Makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian yang E itu adalah Hijr Ismail. Itu tempat diletakkannya Nabi Ismail ketika mau disembelih. Kemudian yang D adalah Rukun Yamani. F itu namanya Multazam, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ya. Jadi tawaf itu memutari Ka'bah 7 kali, ya. Kemudian yang dibaca ketika tawaf adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sekali lagi, ketika tawaf yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 7 kali putaran itu ya. Jadi sampai di rukun yamani kita mengusap, kalau tidak bisa kita melambaikan tangan sambil mengecup dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi satu sisi itu dari rukun yamani sampai Hajar Aswad. Kemudian ketika sampai di Hajar Aswad, kita lurus dengan Hajar Aswad, kita baca doa lagi Bismillahirrahmanirrahim sambil mengecup, sambil melambaikan tangan. Nah, itu sebagai isyarat kalau kita tidak bisa mencium Hajar Aswad. Setelah selesai tawaf 7 kali putaran, kita disunnahkan pertama melaksanakan sholat sunnah di multazam. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Kita sebisa mungkin kita melaksanakan sholat sunnah di situ dan berdoa di situ. Kemudian sholat sunnah di Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail itu sambil berdoa juga karena di situ tempat yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian sholat sunnah lagi di Maqam Ibrahim. Di belakang Maqam Ibrahim itu kita sholat dan juga berdoa karena memang sangat mustajabah di situ. Setelah selesai sholat sunnah, kemudian kita disunahkan untuk meminum air zam-zam. Di sekitar Ka'bah itu disediakan banyak tempat untuk minum air zam-zam gratis di sana. Nah, doanya ketika minum air zam-zam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wasaqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa sebelum minum air zam-zam. Rukun haji berikutnya setelah tawaf adalah sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tetapi nanti kita ada pilar hijau, di mana di pilar hijau itu kita berhenti berjalan dan membaca doa. Kalian harus tahu peristiwa ini ada kaitannya dengan sejarah Ibunda Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, di mana waktu itu Ibunda Siti Hajar berlari-lari saking bingungnya mencari sumber mata air untuk Nabi Ismail yang menangis kehausan. Ibunda Siti Hajar berlari-lari, kemudian Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya di tanah. Atas izin Allah, bekas hentakan Nabi Ismail tadi kemudian mengeluarkan air dan menjadilah sumber air Zam-Zam yang ada di Kita mulai dari Bukit Safa dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dilanjutkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca terus sampai di pilar hijau. Kita jalan dengan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu watakarrom. Dilanjutkan lagi dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd sampai di Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, kita lanjutkan dengan membaca Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw yattawwafa bihima aw i'tamara fala junaha alaihi wa may yatatawwa khairan fa innallaha syakirun alim.
sekarang kita masuk bab tahalul. Apa itu tahalul? Jadi tahalul itu adalah memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut. Dan untuk memotongnya itu harus sesuai dengan mahramnya. Kalau misalkan perempuan ya sesuai dengan mahram perempuan, dan yang laki-laki sesuai dengan mahram laki-laki. Sedangkan setelah tahalul ya dianjurkan untuk membaca takbir. Anak-anak, sekarang mari kita membaca doa tahallul bersama-sama. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Ya, setelah anak-anak mempelajari tentang tahallul, sekarang kita memasuki rukun yang selanjutnya, yakni wukuf. Anak-anak sudah tahu apakah itu wukuf? Nah, wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah sejak mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, wukuf dilaksanakan pada hari raya Arafah mulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pada wukuf ini diawali dengan khutbah wukuf, kemudian dilanjutkan dengan sholat, berzikir, istighfar, dan berdoa. Jadi ketika wukuf dianjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, dan berdoa. Orang yang tidak melaksanakan wukuf berarti hajinya tidak sah. Ya, karena apa? Ya, wukuf ini merupakan rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh orang yang berhaji. Setelah kita wukuf di Arafah, kita akan mabit atau menginap di Musdalifah. Setelah itu kita di sana kita akan mencari batu kerikil, kemudian kita akan ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Pada tanggal 10 Dzulhijjah kita akan melempar 7 kerikil atau 7 kali lemparan ke jumroh Aqobah. Kemudian pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 11 Dzulhijjah kita akan melempar sebanyak 21 kali ya, yaitu 7 kali yaitu ke jumroh ula wusta. Pada tanggal 12 Dzulhijjah kita akan melempar jumroh sebanyak 21, sama dengan tanggal sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah, yaitu ke jumroh ula wusta dan Aqobah. Kemudian total semuanya kerikil yang kita kumpulkan tadi yaitu 49 yang dinamakan dengan nafar awal dan Aqobah. Kemudian yang hari berikutnya tanggal 13 Dzulhijjah yaitu kita akan melempar sama dengan tanggal 12 tadi yaitu ke jumroh ula wusta Aqobah. Itu semuanya totalnya kerikilnya 49 kerikil yang dinamakan dengan nafar awal. Mari anak-anak kita membaca niat melontar jumroh. Saat kita melemparkan kerikil ke jumroh ula wusta ataupun Aqobah sebanyak 7 kali disertai niat sebagai berikut. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Jamaah melontar jumroh sebanyak 4 hari pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, maka jumlah yang dilemparkan tadi kerikilnya berjumlah 70 kerikil, yaitu yang disebut dengan nafar sani. Kenapa dinamakan nafar sani? Karena jamaah haji bermalam di Mina selama 3 malam dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke tugas siswa manasik haji virtual. Anak-anak, setelah kalian menyimak video manasik haji virtual, ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan.
Yang pertama adalah mengerjakan tugas di Google Form. Yang kedua, tugas kedua adalah membuat karya maket celengan haji. Seperti yang di sebelah kiri, seperti ini. Anak-anak bisa membuat contoh seperti ini, berupa celengan. Ditambahi dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar Ka'bah. Buatlah sekreatif mungkin ya. Tujuan dari membuat maket ini adalah anak-anak bisa belajar menabung supaya suatu saat bisa naik haji. Yang kedua adalah anak-anak bisa mengetahui tata cara melakukan haji. Demikian tugas manasik haji yang kami sampaikan untuk anak-anak di rumah. Baik anak-anak, setelah kita selesai melaksanakan manasik haji, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kita semuanya, guru-guru kita, orang tua kita, kakak nenek kita, dan semua keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, supaya bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa na'udzu lana biha min jami'il hajat wa billahi biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka ala darajat وَلِبَلِّغْنَا بِأَقْصَى الْغَايَاتِ بِجَمِيعِ خَنَمِ الْحَيَاةِ وَدَيْدِ الْحَمَاتِ اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء في داء وسفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إجابة بحقك وبركاته وبركاته عليك وبلغ وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجاتنا وحاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة في هذا المسجد اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة والعمرة والحج المبرورة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.